Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan deret tak terhingga. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan barisan tak terhingga, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan deret tak hingga. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan deret tak hingga, di sini diberikan terlebih dahulu suatu ilustrasi, di mana ilustrasi ini saya ambil dari buku Parsel, ya, dari buku kalkulus Parsel, di mana ilustrasi tersebut mengatakan seperti ini. Zeno dari Elea mengatakan dalam suatu paradoks yang terkenal kira-kira 2400 tahun yang lalu, bahwa seorang pelari tidak mungkin dapat mengakhiri suatu pertandingan sebab ia harus berlari setengah jarak, kemudian setengah sisa jarak, kemudian setengah jarak yang masih tersisa, dan seterusnya. Oleh karena waktu yang disediakan bagi pelari tersebut terhingga, jadi waktu yang disediakan di sini terhingga, tetapi ia tidak mungkin untuk mencakup ruas-ruas jarak yang banyaknya tak terhingga. Walaupun demikian, kita mengetahui bahwa pelari-pelari tersebut selalu dapat mengakhiri pertandingan. Nah, sebagai gambaran ya, maka di sini diperhatikan jika jarak pertandingannya itu adalah 1 mil ya, jarak pertandingan itu panjangnya 1 mil, maka ruas jarak dalam pikiran Zeno, karena tadi disebutkan bahwa Zeno itu harus berlari setengah jarak, maka pada waktu yang pertama, Zeno akan berlari setengah jarak, setengah kali 1 mil, maka akan berlari setengah mil. Maka sisa jaraknya itu adalah setengah mil. Kemudian Zeno berlari setengah sisa jarak. Karena sisa jaraknya tadi setengah mil, maka setengahnya menjadi 1/4 mil. Kemudian setengah jarak yang masih tersisa, ya. Dari setengah dikurangi 1/4, maka sisanya 1/4. Kemudian setengah jaraknya berarti 1/8 dan seterusnya. Maka di sini ya, ruas jarak atau panjang dari ruas jarak yang ditempuh Zeno itu mengikuti barisan ini. Setengah, 1/4, 1/8, 1/16 dan seterusnya. Nah, dalam bahasa matematika, untuk mengakhiri pertandingan ini sama halnya dengan menghitung jumlah dari ruas jarak yang ditempuh oleh Zeno. Nah, tadi ruas jarak yang pertama adalah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8, ditambah 1/16, sampai dengan tak hingga. Tetapi yang perlu diketahui di sini ya, tadi sudah diketahui kalau panjang dari jarak pertandingannya itu adalah 1 mil. Nah, apakah benar ya? Apakah benar jika jumlahan dari ruas jarak yang ditempuh oleh Zeno ini nanti akan sama dengan 1 mil. Nah, sekarang kita perhatikan jumlah parsialnya, ya. Kita perhatikan jumlah parsialnya. Kalau saya di sini notasikan S1, artinya adalah jumlah parsial untuk suku pertama, yaitu setengah. Kemudian S2 itu adalah jumlah parsial untuk dua suku pertama. Berarti setengah ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nah, 3/4 ini kalau kita tuliskan itu akan sama dengan 1 dikurangi 1/4, ya. Dan bisa kita tuliskan menjadi 1 dikurangi 1/2 kuadrat. Nah, kemudian jumlah parsial yang ketiga, S3 itu adalah menjumlahkan 3 suku pertama, yaitu setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8, sehingga diperoleh sama dengan 7/8. Nah, 7/8 ini bisa kita tuliskan juga menjadi 1 dikurangi 1/8. Di mana 1/8 itu akan sama dengan 1/2 pangkat 3, sehingga di sini diperoleh 1 dikurangi 1/2 pangkat 3. Nah, sekarang dari 3 jumlah parsial ketiga ini kita sudah dapat melihat polanya. Jika pada saat S1 tadi adalah setengah, maka 1 dikurangi setengah. Setengah ini adalah 1/2 pangkat 1.
ketika jumlah parsial pertama, maka jumlahnya adalah 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 1. Jumlah parsial yang kedua itu 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat. Jumlah parsial ketiga, 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 3. Sehingga kita dapat menentukan ya, jumlah parsial ke n yaitu jumlahan dari setengah ditambah 1/4 sampai dengan 1 per 2 pangkat n, itu akan sama dengan 1 dikurangi 1 per 2 pangkat n. Nah, sekarang kita sudah memperoleh ini jumlah parsial ke n. Jumlah parsial ke n dari deret tadi berbentuk 1 dikurangi 1 per 2 pangkat n. Nah, sekarang kita perhatikan untuk n mendekati tak hingga. Kalau di sini kita buat limit dari Sn, jadi limit dari jumlah parsial ke n-nya. Untuk n mendekati tak hingga, yaitu sama dengan limit dari 1 dikurangi 1 per 2 pangkat n untuk n mendekati tak hingga. Maka di sini itu akan sama dengan limit ya, limit dari 1 untuk n mendekati tak hingga dikurangi limit dari 1 per 2 pangkat n untuk n mendekati tak hingga. Nah, kita harus ingat terkait dengan limit ya untuk n mendekati tak hingga. Kalau limit dari 1 untuk n mendekati tak hingga itu nilainya sama dengan 1. Kemudian dikurangi limit dari 1 per 2 pangkat n untuk n mendekati tak hingga. Kalau n-nya mendekati tak hingga, maka 2 pangkat n mendekati tak hingga. Nah, 1 dibagi dengan tak hingga, maka nilainya akan mendekati 0. Maka di sini 1 dikurangi dengan 0. Maka diperoleh ya, limit dari jumlah parsial ke n untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan 1. Maka dapat kita ketahui ya, kalau n yang mendekati tak hingga, maka jumlahan dari deret ya, dari deretnya tadi itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya bahwa jumlah atau panjang ruas jalan yang ditempuh Zeno sampai akhir pertandingan itu adalah 1 mil. Oke. Nah, kemudian di sini diberikan notasi dari deret tak hingga. Perhatikan di sini hal yang lebih umum ya. Jika di sini A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 sampai dengan tak hingga, selanjutnya disingkat menjadi deret AK atau di sini bisa dibaca sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari AK, atau bisa kita tuliskan menjadi sigma AK, dan bentuk ini dinamakan sebagai deret tak terhingga. Dan Sn itu menyatakan jumlah parsial ke n. Dengan Sn-nya itu sama dengan A1 ditambah A2 sampai dengan An. Atau bisa kita tuliskan menjadi jumlahan dari AK untuk K sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, ini. Kemudian di sini diberikan definisi. Deret tak terhingga yang merupakan jumlahan dari AK untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan dari jumlah-jumlah parsial Sn itu konvergen menuju S atau limit dari Sn untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan S. Jadi ini akan berbeda ya. Kalau di barisan ya, barisan itu akan konvergen menuju ke S jika limit dari barisan tersebut untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan L. Tetapi kalau deret ya, kalau deret tak terhingga dikatakan konvergen dan mempunyai jumlah S itu jika barisan jumlah parsialnya konvergen menuju S atau limit dari Sn untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan S. Dan bernilai real. Artinya apa? Kalau bernilai real di sini ya, artinya nanti nilai S, jadi jumlahan dari S ini ya, itu selalu bernilai real dan berhingga. Oke. Kemudian apabila barisan dari jumlah parsial Sn itu divergen, maka deret dari jumlahan AK dari K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga itu divergen. Nah, suatu deret yang divergen itu tidak mempunyai jumlah S. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian di sini diberikan definisi terkait dengan deret geometri.
Deret geometri itu adalah deret yang berbentuk limit dari A ya. Oh, ini mohon maaf saya keliru. Ini seharusnya bukan limit tetapi deret yang berbentuk dari sigma ya. N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari A dikalikan R pangkat N dikurangi 1, atau bisa kita tuliskan merupakan jumlahan dari A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 sampai dengan tak hingga, dengan A-nya itu tidak sama dengan 0, itu disebut dengan deret geometri. Nah, berikut diberikan contoh ya, di mana contoh ini nanti akan membuktikan bahwa suatu deret geometri itu konvergen dengan jumlah S itu sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R jika harga mutlak dari R itu kurang dari 1. Dan deret geometri itu divergen jika harga mutlak R-nya itu lebih besar dari sama dengan 1. Nah, sekarang ya, kita ambil terlebih dahulu untuk R sama dengan 1. Jika R-nya sama dengan 1, maka kita peroleh ini. A ya, jadi barisannya ya, kalau R-nya itu sama dengan 1 ya, R-nya sama dengan 1, maka deret geometrinya itu adalah sigma ya, dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari A dikalikan 1 pangkat N dikurangi 1. Atau bisa kita tuliskan menjadi sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari A. Maka bisa kita tuliskan menjadi jumlahan dari A plus A plus A plus A. Nah, maka jumlah parsial ke N-nya, jumlah parsial ke N atau Sn ini adalah jumlahan dari N suku pertama. Maka di sini akan diperoleh sama dengan Na. Ya, maka limit dari N mendekati tak hingga dari Sn, di mana Sn-nya tadi adalah N dikalikan A, maka untuk N mendekati tak hingga, nilai limit dari Sn itu akan sama dengan tak hingga. Untuk N mendekati tak hingga. Ya, karena limit dari jumlah parsialnya itu sama dengan tak hingga, maka dengan kata lain, untuk R sama dengan 1, deret geometrinya divergen. Kenapa divergen? Karena barisan dari Sn ya, barisan dari Sn itu dia divergen. Ya, karena barisan dari Sn-nya itu divergen, maka deret geometri untuk R sama dengan 1 juga divergen. Nah, sekarang diambil untuk R tidak sama dengan 1. Kalau R tidak sama dengan 1, maka kita punya jumlahan dari N suku pertama, atau di sini Sn, jumlah parsial ke N itu adalah jumlahan dari N suku pertama. Maka di sini menjadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat sampai dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya ya, karena R-nya tidak sama dengan 1, maka jumlah parsial ke N atau Sn di sini kita kalikan dengan R. Kita kalikan dengan R untuk kedua ruas. Maka kita peroleh RSN itu sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 sampai dengan ARN. Nah, sekarang kita kurangkan. Kita kurangkan Sn dikurangi dengan RSN. Maka di sini akan kita peroleh, kalau saya keluarkan Sn-nya menjadi Sn dikalikan dengan 1 dikurangi R. Oke. Nah, sekarang kalau kita kurangkan, maka AR ini kita kurangkan dengan AR habis, AR kuadrat kita kurangkan dengan AR habis, AR pangkat 3 kita keluarkan dengan AR pangkat 3 habis. AR pangkat N-1 juga kita keluarkan dengan AR pangkat N dikurangi N1 habis. Sehingga sisanya adalah A ya, sisanya di sini itu adalah A ditambah A dikurangi ya, karena tadi dikurangi, plus berarti di sini menjadi dikurang, berarti A dikurangi AR pangkat N. Kalau saya keluarkan A-nya, berarti A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N. Ya, 1 dikurangi R pangkat N. Oke, sehingga dari sini kita peroleh ya, Sn dikurangi RSN itu sama dengan A dikurangi A kalikan R pangkat N.
Sehingga Sn dikalikan 1 dikurangi R itu akan sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N. Sehingga di sini kita peroleh jumlah parsial ke N-nya, ya, Sn-nya itu bisa kita rumuskan menjadi A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Nah, maka di sini kita peroleh barisan Sn-nya. Nah, sekarang kita peroleh di sini barisan Sn, ya. Jadi barisan Sn di sini adalah barisan yang mengikuti rumus ini. A, ya, dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Oke. Nah, karena ini sudah berwujud barisan, maka untuk menyatakan barisannya itu konvergen atau divergen, maka kita tentukan limitnya. Jadi limit untuk N mendekati tak hingga dari Sn itu nanti akan sama dengan berapa? Apakah sama dengan S atau tidak? Nah, S-nya nanti berhingga atau tidak? Ini nanti akan kita cek. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita punya fakta dari barisan, ya, dari barisan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau kita mempunyai barisan R pangkat N, ya, maka barisan ini itu konvergen, ya. Barisan R pangkat N ini konvergen untuk harga mutlak R itu kurang dari sama dengan 1. Ya. Kemudian dan divergen, ya. Dan divergen untuk R itu lebih besar dari 1. Nah, sekarang kalau untuk R sama dengan 1, di awal tadi sudah kita buktikan. Kalau untuk R sama dengan 1, ya, maka deretnya itu adalah divergen. Nah, sekarang kita ambil untuk yang harga mutlak R kurang dari 1. Jadi kita ambil harga mutlak R kurang dari 1. Kalau harga mutlak R kurang dari 1, maka R-nya berada di dalam interval dari negatif 1 sampai dengan 1. Maka R pangkat N, ya, R pangkat N di sini akan konvergen ke 0 untuk N mendekati tak hingga. Sehingga kita peroleh limit dari Sn untuk N mendekati tak hingga itu akan sama dengan limit dari A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, sekarang dapat kita lihat, ya. Dapat kita lihat di sini, ya. Kalau di sini, ya, itu akan sama dengan ini. Limit dari A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Kalau kita operasikan ini, ya, itu akan sama dengan A, ya, akan sama dengan A dikurangi A R pangkat N, ya, dibagi dengan 1 dikurangi R. Maka bentuk ini itu akan sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R dikurangi A dikalikan dengan R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Maka di sini seharusnya adalah A. Oke. Nah, maka bentuk ini, ya, itu akan sama dengan limit dari A dibagi 1 dikurangi R untuk N mendekati tak hingga dikurangi limit dari A dibagi 1 dikurangi R dikalikan R pangkat N untuk N mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita operasikan di sini. Karena A-nya itu suatu konstanta dan R-nya itu suatu konstanta yang nilainya itu di antara interval negatif 1 sampai dengan 1, maka limit dari N mendekati tak hingga dari A dibagi 1 dikurangi R itu akan sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Selanjutnya kita hitung limit ini. Ya, limit ini karena A dibagi 1 dikurangi R itu adalah suatu konstanta, maka bisa saya keluarkan menjadi A dibagi 1 dikurangi R dikalikan dengan limit dari N mendekati tak hingga untuk R pangkat N. Nah, dari konsep barisan kita ketahui kalau barisan R pangkat N itu konvergen ke 0 untuk R-nya, harga mutlak R-nya itu kurang dari 1. Nah, oleh karena itu R pangkat N di sini limitnya itu sama dengan 0. Maka di sini A dibagi 1 dikurangi R dikalikan 0, maka diperolehnya 0. Ya, karena berarti di sini kita peroleh A dibagi 1 dikurangi R dikurangi 0, maka kita peroleh A dibagi 1 dikurangi R. Sehingga A dibagi 1 dikurangi R itu yang kita kenal dengan jumlah deretnya, yaitu sama dengan S.
Ya, sehingga dapat kita simpulkan ketika harga mutlak dari R itu kurang dari 1, maka deret geometri konvergen dan jumlahnya itu adalah S sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Dengan A itu adalah suku pertama di dalam deret. R-nya itu adalah rasio di dalam deret. Baik, nah sekarang saya lanjutkan. Nah, dari situ tadi dapat kita simpulkan ya bahwa deret geometri itu akan konvergen jika harga mutlak dari rasionya itu kurang dari 1. Nah, sekarang di sini kita perhatikan untuk deret tak terhingga. Nah, 4/3 ditambah 4/9 ditambah 4/27. 4/3 itu kalau kita tuliskan menjadi 4/3 ya, suku pertamanya dikalikan dengan 1/3. 4/7 itu sama dengan 4/9 dikalikan dengan 1/3. Sehingga di sini kita punya suku awal dari deret geometri itu adalah 4/3 dan rasionya itu adalah 1/3. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk jumlahan, dalam bentuk deret ya, maka di sini menjadi jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 4/3 dikalikan 1/3 pangkat N dikurangi 1. Dengan suku awalnya A-nya itu sama dengan 4/3, rasionya adalah 1/3. Karena rasio dari deret geometri ini kurang dari 1, maka dapat dipastikan bahwa deret geometri ini konvergen. Nah, konvergennya kemana? Konvergennya adalah ke S. Nah, S-nya apa? S-nya adalah A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Maka di sini kita peroleh 4/3 dibagi 1 dikurangi 1/3. Atau 4/3 dibagi 2/3, maka diperoleh sama dengan 2. Selanjutnya, kalau di sini saya punya bilangan desimal, di mana bilangan desimal ini adalah bilangan desimal yang berulang, yaitu 0,51, 51, 51, dan seterusnya. Setiap 2 digit di belakang koma di sini nanti akan berulang. Maka bentuk desimal ini bisa kita tuliskan dalam bentuk jumlahan ya, 0,51. 0,51 itu bisa kita tuliskan menjadi 51/100. Kemudian 0 ditambah 0,0051. Maka 0,0051 kita tuliskan menjadi 51/10.000 dan seterusnya. Maka di sini kita ketahui suku awalnya itu adalah 51/100 ya. Kemudian rasionya ini adalah 1/100. Maka karena di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk deret geometri, di mana deret geometrinya adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Ini seharusnya N ya. N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 51/100 dikalikan dengan 1/100 pangkat N dikurangi 1. Berarti suku awalnya adalah 51/100, rasionya adalah 1/100. Karena ini adalah deret geometri dengan rasionya itu kurang dari 1, maka dapat dipastikan bahwa ini merupakan deret geometri yang konvergen. Konvergennya kemana? Konvergennya ke S. S-nya adalah A dibagi dengan 1 dikurangi R. Dengan A-nya adalah 51/100, R-nya adalah 1/100. Sehingga kita peroleh 51/99 atau sama dengan 17/33. Nah, ini sama saja bagaimana kita menyajikan bentuk desimal itu ke dalam bentuk rasional. Jadi kalau saya punya bentuk desimal 0,51, 51, 51 dan seterusnya, maka kalau kita sajikan dalam bentuk rasional itu sama dengan 17/33. Baik, di sini maka dapat kita simpulkan ya, kalau deret geometri yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari A dikalikan R pangkat N dikurangi 1, itu konvergen jika harga mutlak R kurang dari 1, dan jumlah deretnya itu adalah S sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Dan divergen untuk harga mutlak R-nya itu lebih besar dari sama dengan 1. Maka deret geometri itu divergen. Nah, kemudian di sini diberikan contoh.
deret yang berbentuk jumlahan dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 2 pangkat 2n dikalikan 3 pangkat 1 dikurangi n itu divergen. Nah, kenapa divergen? Sekarang kita perhatikan. Kalau jumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat 2n dikalikan 3 pangkat 1 kurangi n itu bisa kita tuliskan menjadi 2 kuadrat dipangkatkan n dikalikan 3 dipangkatkan negatif dikalikan n dikurangi 1. Nah, selanjutnya di sini dapat kita peroleh hubungan 3 ya, 3 pangkat negatif n dikurangi 1 itu akan sama dengan 1 per 3 pangkat n dikurangi 1. Ya. Nah, 1 per 3 pangkat n dikurangi 1 itu akan sama dengan 1 per 3 pangkat n ya dikalikan dengan 3 pangkat negatif 1. Atau di sini 1/3. Nah, sehingga ya di sini dapat kita tuliskan menjadi bentuk 4 2 kuadrat itu 4 berarti 4 pangkat n dibagi 3 pangkat n dikurangi 1. Nah, sehingga ya 4 pangkat n ini kan sama saja dengan 4 dikalikan dengan 4 pangkat n dikurangi 1. Ya, berarti 4 pangkat n dikurangi 1 kita jadikan 1 dengan dibagi 3 pangkat n dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 4/3 pangkat n dikurangi 1. Dikalikan dengan 4. Sehingga kita punya deret geometri yang merupakan jumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 4 dikalikan 4/3 pangkat n dikurangi 1. Nah, dari deret geometri ini kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 4 dan rasionya itu sama dengan 4/3. Karena 4/3 itu lebih besar dari 1 ya, maka dapat dipastikan kalau deret geometri ini adalah divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan teorema. Jika deret dari jumlah n sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu konvergen, maka limit dari AN untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Nah, kalau tadi kita sudah punya definisi. Kalau deretnya itu deret dari sigma AN itu konvergen ya, maka jumlah parsial barisan dari jumlah parsial Sn itu konvergen. Nah, AN-nya ini apa? Berarti AN-nya ini adalah barisan, ya. Jadi kalau deretnya itu konvergen, maka barisannya ini limit dari barisannya itu sama dengan 0. Tetapi tidak bisa dibalik, ya. Kalau limit dari barisan yang membentuk deret tadi AN-nya itu sama dengan 0, tidak bisa diartikan kalau deretnya itu konvergen. Jadi teorema ini tidak bisa dibalik, ya. Jadi teorema ini yang pertama yang harus diketahui. Oh, kalau deret dari AN-nya itu konvergen, maka limit dari AN-nya itu sama dengan 0. Tidak bisa dibalik. Nah, selanjutnya di sini diberikan uji divergen. Jika limit dari N mendekati tak hingga dari AN atau barisan dari AN-nya itu nilai limitnya tidak ada atau nilai limit dari barisan AN untuk N mendekati tak hingga itu tidak sama dengan 0, maka dapat dipastikan kalau deret dari jumlahan N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu divergen. Nah, sebagai contoh ini, kalau di sini saya punya deret yang merupakan jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N kuadrat per 5N kuadrat plus 4 itu divergen. Berarti kita punya AN-nya. AN-nya adalah N kuadrat per 5N kuadrat ditambah 4. Nah, sekarang kita cek limitnya untuk N mendekati tak hingga dari AN. Maka di sini kita peroleh dengan menggunakan konsep limit barisan ya. Maka di sini akan kita peroleh sama dengan 1/5. Karena 1/5 itu tidak sama dengan 0, maka dengan menggunakan uji divergen, maka dapat dipastikan bahwa deret yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari N kuadrat dibagi 5N kuadrat plus 4 itu divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan deret harmonik. Ya. Suatu deret yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/N
Atau bisa kita tuliskan menjadi 1 ditambah setengah, ditambah sepertiga, ditambah seperempat, dan seterusnya. Itu disebut dengan deret harmonik. Ya, deret harmonik. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan kalau deret harmonik ini divergen. Ya, sekarang kita perhatikan jumlah parsial ke n dari deret harmonik. Maka jumlah parsial dari deret harmonik Sn itu akan sama dengan 1 ditambah setengah, ditambah sepertiga, dan seterusnya sampai dengan 1 per n. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. 1 ditambah setengah, ditambah sepertiga, ditambah seperempat. Sekarang kita perhatikan dulu. Sepertiga ditambah seperempat itu akan sama dengan 7 per 12. Ya. Di mana 7 per 12 ini lebih besar dari 6 per 12. Atau di sini 6 per 12 itu sama dengan setengah. Ya. Oleh karena itu, jumlahan dari 1 per 3 plus 1 per ditambah 1 per 4 itu lebih besar dari setengah. Ya. Kemudian 1 per 5 ditambah 1/6 ditambah 1/7 ditambah 1/8. Ini nanti nilainya juga lebih besar dari setengah. Dan seterusnya sampai nanti suku ke n yaitu 1 per n. Artinya apa? Kalau kita mengambil n yang cukup besar, maka kita dapat mengambil setengah itu sebanyak yang kita kehendaki. Nah, oleh karena itu ya, kita tahu kalau di sini 1/n ya. Jadi di sini kita punya Sn-nya adalah 1 plus setengah plus setengah plus setengah plus 1/n. Maka di sini kita punya ya limit dari n mendekati tak hingga dari jumlah parsial ke n dari deret atau Sn itu akan sama dengan limit ya dari n mendekati tak hingga dari 1 ditambah setengah ya, ditambah sampai dengan tak hingga sampai dengan 1 per n. Nah, sekarang maka dengan menggunakan sifat-sifat limit, maka limit ini akan sama dengan limit 1 ditambah limit setengah, ditambah limit setengah, dan seterusnya sampai ditambah limit dari 1 per n untuk n mendekati tak hingga. Nah, limit dari 1 itu sama dengan 1 ya. Limit dari setengah itu setengah, limit dari setengah itu setengah, dan seterusnya. Ditambah sampai dengan limit dari n mendekati tak hingga dari 1 per n itu adalah 0. Ya. Karena jumlah setengahnya di sini itu adalah tak terhingga ya, maka 1 plus setengah plus setengah plus setengah dan seterusnya itu menjadi tak hingga. Oke, menjadi tak hingga. Oleh karena itu ya, limit dari jumlah parsial Sn untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga, sehingga barisan Sn-nya itu divergen. Karena barisan Sn-nya divergen, maka deret harmonik itu divergen. Sehingga dengan menggunakan deret harmonik ini, kita dapat tahu kalau teorema yang tadi itu tidak bisa dibalik. Jadi deret harmonik ini membuktikan bahwa pembalikan teorema di mana ya limit dari AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 0, mengakibatkan deret dari jumlahan AN itu konvergen itu tidaklah benar. Nah, pada deret harmonik ini jelas bahwa ya limit dari N mendekati tak hingga untuk AN atau limit dari N mendekati tak hingga dari 1 per N itu sama dengan 0. Tetapi deretnya divergen. Kenapa divergen? Karena barisan dari jumlah parsial ke N-nya adalah divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan sifat-sifat dari deret konvergen. Nah, jika jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dari AN dan jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari BN itu merupakan deret-deret yang konvergen, maka berlaku ini. Ya, jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari C dikalikan AN itu akan sama dengan C dikalikan jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN. Kemudian ini berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan dari dua deret. Maka jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN plus minus BN itu akan sama dengan jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN plus minus dari jumlahan N sama dengan 1 sampai tak hingga BN. Nah, selanjutnya nih diberikan teorema ya. Jika deret AN-nya, deret dari jumlahan N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu divergen,
dan C-nya itu tidak sama dengan 0, maka deret yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari C dikalikan AN itu divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan contoh ya. Diberikan deret yang merupakan jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/3N. Nah, 1/3N itu bisa kita tuliskan menjadi 1/3 dikalikan dengan 1/N. Nah, deret dari 1/N ini dapat kita peroleh kalau ini adalah deret harmonik. Dengan 1/3-nya itu adalah sembarang konstanta yang C itu tidak sama dengan 0. Ya, karena C-nya sama dengan 1/3 dan tidak sama dengan 0, karena deret harmonik dari jumlahan N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/N itu divergen, maka dengan menggunakan teorema tadi dapat kita simpulkan bahwa deret yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/3 pangkat N itu divergen. Nah, sekarang diberikan contoh yang kelima, ya. Ditentukan jumlah deret yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 3/N dikalikan N plus 1 ditambah 1/2 pangkat N. Nah, sekarang diperhatikan deret geometri yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/2 pangkat N. Nah, 1/2 pangkat N ya, 1/2 pangkat N ini bisa kita tuliskan menjadi 1/2 dikalikan dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Oleh karena itu bisa kita tuliskan menjadi setengah ya, dikalikan dengan setengah dipangkatkan N dikurangi 1. Sehingga membentuk deret geometri dengan suku awalnya itu adalah setengah dan rasionya itu adalah setengah. Karena rasio dari deret geometri itu setengah dan kurang dari 1, maka deret geometri itu konvergen ke A dibagi dengan 1 dikurangi R. Berarti konvergen ke setengah dibagi dengan 1 dikurangi setengah, sehingga diperoleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya diperhatikan deret yang berbentuk jumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/N dikalikan N plus 1. Kalau deret ini kita jabarkan menjadi 1 dibagi 1 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2 kali 3 ditambah 1 dibagi 3 kali 4 sampai dengan 1 dibagi N dikalikan N plus 1. Nah, sekarang kita perhatikan. 1 dikalikan 1 dibagi 1 dikalikan 2 itu sama dengan setengah, ya. Maka setengah di sini itu akan sama juga dengan 1 dikurangi setengah. Kemudian ya, 1 dibagi 2 kali 3 itu akan sama dengan 1/6. Di mana 1/6 itu akan sama dengan 3/6 dikurangi 2/6. Ya, 3/6 dikurangi 2/6. Atau bisa juga kita tuliskan menjadi setengah dikurangi 1/3. Nah, selanjutnya 1 dibagi 3 kali 4 itu sama dengan 1/12. 1/12 itu akan sama dengan 4/12 dikurangi 3/12. 4/12 itu adalah 1/3. 3/12 adalah 1/4, sehingga 1/3 dikurangi 1/4. Sehingga kalau saya punya 1/N dikalikan N plus 1, itu akan sama dengan 1/N dikurangi 1/N plus 1. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada negatif setengah, ada plus setengah. Ada negatif 1/3, ada plus 1/3. Ada negatif 1/4, di sini nanti ada plus 1/4. Di sini nanti ada negatif 1/N, ada plus 1/N. Sehingga di sini menyisakan jumlahannya itu menjadi 1 dikurangi 1/N plus 1. Nah, 1 dikurangi 1/N plus 1 inilah yang dinamakan dengan Sn, atau jumlah parsial ke N dari suatu deret. Nah, ini adalah Sn-nya. Nah, kalau kita sudah ketemu rumus Sn-nya, nah sekarang kita tentukan limitnya. Limit dari barisan Sn untuk N mendekati tak hingga. Maka di sini akan sama dengan limit dari N mendekati tak hingga dari 1 dikurangi 1/N plus 1. Maka di sini nanti akan sama dengan limit
dari 1 dikurangi limit dari 1 per n plus 1 ya, untuk n mendekati tak hingga. Kalau n-nya mendekati tak hingga, maka n plus 1 juga mendekati tak hingga. Maka limit dari 1 per n plus 1 itu akan mendekati 0. Oleh karena itu di sini diperoleh 1 dikurangi 0 itu sama dengan 1. Artinya apa? Karena barisan Sn atau barisan dari jumlah parsial suku ke n dari deretnya tadi sama dengan 1, ini bernilai real ya, bernilai real dan ada, maka deret tadi adalah konvergen. Dan konvergennya kemana? Konvergennya ke 1. Nah, kita ketahui juga kalau deret dari 1 per 2 pangkat n itu juga konvergen ke 1. Maka karena ini dianggap 3 per n dikalikan n plus 1 itu adalah an ya, 1 per 2 pangkat n itu adalah bn, maka deret an dan deret bn itu konvergen. Maka di sini berlaku ya, deret dari jumlahan ini itu akan konvergen ke 3 dikalikan 1 ditambah 1, yaitu akan konvergen ke 4. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan deret tak hingga. Nah, pada video berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan deret positif terkait dengan uji integral. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.